Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lutfi. Oke, hari ini yang panggil ke sini ini meminta kesediaan kami untuk sebagai guru yang akan mensupervisi dengan pendekatan coaching. Coaching ini nanti berbeda dengan supervisi akademik yang sering kita laksanakan. Nah, jadi nanti untuk kegiatan supervisi berbasis coaching ini nanti kita akan lewati 3 tahap. Yang pertama nanti kita akan melaksanakan pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi. Kira-kira bersedia ada yang bersedia? Kalau bersedia, jadi nanti kira-kira nih pian yang diobservasi nanti maunya hari apa dan mata pelajaran apa? Pelajaran Matematika harinya berapa? Oke. Ya, nanti harapannya sudah Bapak terima sebelum pelaksanaan. Jadi supaya bisa dilihat dulu bagaimana RPP-nya nanti yang akan digunakan. Nah, gimana? Kira-kira bisa dipersiapkan? Nah, kalau seperti itu, nanti untuk hari pertemuan pra-observasi kita laksanakan di hari Sabtu nanti nih. Gimana? Bisa? Oke. Kalau bisa, terima kasih atas kesediaan Bapak. Nanti hari Sabtu kita bertemu lagi. Oke? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lutfi. Oke. Silakan Pak. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Jadi hari ini kita mau diskusi sedikit terkait pelaksanaan nanti supervisi Bapak. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja tentang persiapan supervisi. Nah, kalau boleh tahu nih nanti Pak, dalam supervisi yang akan kita laksanakan nanti apa yang mau Bapak ucapkan atau yang ingin Bapak disupervisi, apa kira-kira yang mau disupervisi supaya nanti benar-benar kita fokus kepada apa yang mau digunakan atau apa yang mau disupervisi nanti. Yang mau disupervisi nanti yang dikembangkan, mungkin kita lebih fokus ke media pembelajaran yang akan ditampilkan pada pembelajaran matematika dari pecahan nih Pak. Oh, pada media, pada materi pecahan ya. Yang sederhana pada matematika pada anak-anak agar anak-anak tersebut lebih mudah memahami konsep mengenai pecahan tersebut. Jadi nanti kemungkinan kita akan menampilkan visual seperti konkret agar anak-anak tersebut lebih mudah memahaminya. Jadi yang pengen nanti kita amati saat supervisi adalah bagaimana Bapak menampilkan media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika terutama pecahan supaya anak-anak mengetahui benda-benda konkretnya, secara pecahan secara konkretnya bagaimana memerankan. Oke. Nah, terus kira-kira nih caranya bagaimana Pak?
apakah dalam bentuk video atau PowerPoint, media ini digunakan nanti begitu? Nanti rencananya untuk media ini menggunakan PowerPoint, di mana nanti di dalamnya itu akan kita bikin animasi tentang pembeli pecah tersebut. Kalau misalnya contoh ada gambar lingkaran atau kue, nanti misalkan satu kue dibagi menjadi 4 orang dengan sama banyak. Nah, jadi kita demonstrasikan nanti pembagiannya di sana untuk mengajar yang tersebut sehingga menjadi suatu wilayah pecahan. Nah, ini kira-kira kenapa sih Bapak jadi mau mengangkat media pembelajaran ini? Emang dalam selama pembelajaran ini apa yang menjadi permasalahan itu? Jadi dalam permasalahan selama ini yang ditemui saat pembelajaran, anak-anak itu sangat sulit memahami suatu konsep apalagi matematika apabila mereka tidak bisa melihat benda secara konkret, secara langsung. Karena kalau mereka cuma dijelaskan dari simbol-simbol aja, langsung ke simbol-simbol, mereka nggak bisa atau sulit memahami tentang konsep pecah tersebut. Maka di sini untuk lebih memudahkan hal tersebut dibuatkanlah visual melalui PowerPoint tadi agar itu seolah menjadi benda konkret yang mereka temui sehari-hari. Jadi kalau boleh ini saya ulang lagi, jadi Bapak mengangkat area pengembangan berupa media pembelajaran berupa gambar ataupun video yang konkret ini agar peserta didik lebih paham tentang pecahan melalui benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini nanti yang jadi lebih fokus kita bagaimana penggunaan media tersebut, apakah sudah sesuai dan juga bisa mencapai tujuan yang Bapak rencanakan tadi. Nah, kira-kira nih Pak, untuk selanjutnya nanti ini kita pelaksanaan supervisinya kapan Pak? Tadi hari Kamis. Hari Kamis itu jam berapa Pak? Bisa dilihat dari jam pertama, kebetulan jam pertama ada ini apa jamnya mata pelajaran dulu gitu. Jadi kita ambil aja di jam pertama. Oke, baik. Jadi ini kita sudah ada tujuan yang akan kita laksanakan dan juga ada area pengembangan atau yang ingin diamati dan disupervisi, serta strateginya sudah siap semua. Jadi nanti mudah-mudahan kita supervisinya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nanti besok kita akan ketemu pagi, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi mudah-mudahan bisa disiapkan. Baik, Pak Lutfi, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah Pak Lutfi, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana atau mengobservasi Bapak selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita ini ya berbincang-bincang atau ngobrol
terkait apa yang sudah Bapak laksanakan tadi. Nah, tadi kan Bapak mengajar, terus kemarin juga sudah kita sepakati bahwa nanti yang akan kita amati atau observasi ini adalah penggunaan media menampilkan animasi atau gambar tentang pecahan sederhana. Nah, untuk itu yang pertama saya minta dulu bagaimana perasaan Bapak atau refleksi dari Bapak setelah menggunakan media tersebut, apakah berhasil atau bagaimana? Monggo silakan Pak. Dari refleksi sendiri, dari apa yang telah menjalankan melalui media tersebut aja, dilihat dari hasil asesmen yang memberikan ke siswa, hampir bisa dikatakan ada yang 100% dan ada yang 90% sudah bisa memahami atau mencapai tujuan pembelajaran. Cuman satu yang menurut Gon sendiri dalam pembelajaran yang masih agak kurang optimal, yaitu dalam melibatkan siswa peserta didik saat memahami konsep dari pecahan sederhana. Maksudnya tidak melibatkan siswa untuk mencoba secara langsung untuk membagi benda yang konkret, misalnya dilihat di depan kelas atau di meja mereka, tempat mereka belajar kan di meja mereka, Ya. atau melibatkan mereka secara diskusi secara berkelompok. Nah, mungkin itu yang masih kurang dalam pembelajaran tadi. Itu secara garis besar setelah pembelajaran tadi dan setelah dari hasil analisis asesmen yang memberikan, tujuan pembelajaran tercapai. Ya, jadi kalau dilihat tadi memang hampir 98% ya tadi kan sudah bisa memahami, tapi ada masih satu orang tadi yang masih belum memahami di awal bagaimana cara pecahan sederhana tadi. Dan benar yang disampaikan Pak Lutfi sesuai dengan catatan saya juga, bahwa memang menggunakan benda yang ada atau konkret yang ada di lingkungan peserta didik itu tadi memang kurang. Nah, jadi mungkin ya tadi lebih baik tadi sekaligus peserta didiknya dilibatkan, baik menggunakan itu pensil ataupun buku yang mereka bawa ataupun apa yang ada di sekitar mereka, kalau mereka ada permen-permen gitu kan. Nah, itu memang yang jadi satu hal tadi yang melibatkan peserta didiknya yang kurang. Dari saya amati secara keseluruhan sudah luar biasa, artinya memang berhasil melalui animasi. Cuma pelibatannya lagi dengan menggunakan benda konkret yang itu mungkin belum. Nah, kita kan tadi sudah dapat nih, artinya yang masih kurang ini tentang pelibatan siswa. Nah, kira-kira apakah nanti untuk pembelajaran selanjutnya baik di matematika ataupun di pembelajaran lain, Bapak akan tetap menggunakan media yang interaktif berupa gambar dan juga melibatkan siswa dalam penggunaan bahan-bahan atau media yang ada di sekitarnya? Untuk kedepannya tidak lanjutnya mungkin akan mengkombinasikan antara yang tadi dalam bentuk animasi dan benda konkret tadi Pak, agar kalau benda konkret ini kan anak-anak langsung terlibat langsung, praktekkan langsung, sehingga pembelajaran itu menjadi apa namanya maksudnya, yang dialami oleh anak sendiri, kontekstual. Kontekstual. Jadi anak merasa pembelajaran itu bermakna Pak, kalau mereka sendiri yang mencobanya untuk melakukan pecahan sederhana tersebut yang menggunakan mungkin nanti untuk yang penyajian materi akan tetap ulun berikan animasi juga untuk media pembelajaran dibantu teknologi juga, melibatkan teknologi juga, cuman diperkuat lagi dan ditegaskan lagi dalam pembelajaran tersebut dengan menggunakan benda konkret, melibatkan siswa agar mereka mendapatkan pembelajaran bermakna. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Jadi sudah luar biasa. Jadi hasil refleksi tadi sama-sama kita ketahui bahwa penggunaan media interaksi berupa gambar tadi ternyata peserta didik dapat juga lebih mudah memahaminya. Ditambah lagi nanti dengan rencana tindak lanjut yang Bapak susun tadi, mengkombinasikan dengan selain hanya media
interaktif, tetapi juga dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar. Baik, jadi nanti ini sudah kita buat kesepakatan rencana tindak lanjut. Jadi nanti mungkin hasil dari pasca observasi ini nanti saya minta persetujuan Bapak bahwa ini nanti mungkin bisa jadi bahan selanjutnya kita untuk supervisi. Perasaan yang saya rasakan ketika di supervisi ini dengan pendekatan coaching, saya merasa senang sekali karena dapat berinteraksi secara langsung dengan coach atau kepala sekolah, mulai dari merancang, melaksanakan, dan tindak lanjut pembelajaran. Dan hal positif yang saya rasakan dari supervisi ini, saya merasa sangat terbantu dalam membuat pembelajaran yang lebih efektif dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Selain itu juga membuat wawasan saya bertambah dari apa yang sudah saya jalani di supervisi ini. Adapun harapan saya selanjutnya pada kegiatan supervisi ini bisa lebih sering lagi diadakan di sekolah agar terjadinya kolaborasi dan diskusi antara guru dan kepala sekolah dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang guru.